Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Afriansyah, mahasiswa kampus Politeknik LP3I Tasikmalaya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang saya buat menggunakan Laravel 8. Aplikasinya yaitu aplikasi pembayaran kas. Nah, ini untuk halaman pertamanya. Jadi sebelum masuk ke penjelasan aplikasinya, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur ataupun hak aksesnya yang dapat kita gunakan ya. Jadi di sini terdapat dua role, yaitu role admin dan user. Nah, di sini index ini umum ya. Jadi tidak perlu login. Jadi ini hanya halaman statis. Jadi pada role admin kita mendapatkan hak akses dashboard, ringkasan overview atau jumlah data. Lalu daftar mahasiswa, kita dapat mengelola data mahasiswa data mahasiswa kelas ataupun organisasi. Jadi lalu ada pembayaran uang kas, jadi kita dapat mengelola pembayaran kas. Lalu kita dapat mengelola laporan pemasukan dan pengeluaran bulanan kas ya. Jadi nanti kita mau uang kas tuh kita mau buat beli apa, nanti kita dicatat ya nanti untuk sebagai laporan. Lalu ada informasi, dapat memberikan informasi kepada user atau mahasiswa. Jadi nanti informasinya akan tersampaikan pada halaman user. Jadi role user ini terdapat halaman index, hanya melihat informasi pembayaran dan dapat melihat informasi yang disampaikan oleh admin. Lalu di sini ada index atau halaman statis, di sini hanya berupa landing page. Jadi hanya profil kelas kalian ataupun informasi terkait ya kelas kalian ya. Jadi langsung aja kita ke aplikasinya. Nah, di sini untuk halaman pertama, nah ini yang dibilang index ataupun halaman statis ya. Jadi ini hanya profil aplikasi profil kelas kalian ataupun organisasi kalian ya. Nah, di sini welcome to website, ini ada struktur organisasinya, lalu ada jadwal pelajaran, lalu nama mahasiswa, dan ada prestasi apa yang kalian dapat di kelas. Misal siapa yang dapat prestasi, nanti kita cantumin di sini apa prestasinya. Hanya sekedar landing page. Nah, ini untuk aplikasinya kita bisa mengaksesnya pada menu lainnya, lalu pembayaran kas. Nah, di sini untuk login ada dua user kan tadi kan, ada dua role tadi kan, admin dengan user. Jadi kita pertama-tama kita akan login ke admin dulu ya. Saya sudah setting di sini adminnya. Jadi di sini sistemnya tuh username dan passwordnya itu sama biar nggak bingung. Login. Nah di sini jadi untuk dashboard admin, pertama kita langsung ke menu dashboard. Di sini terdapat informasi jumlah mahasiswanya ada berapa, saldo kasnya berapa, laporan pemasukan dan laporan pengeluaran. Oke, langsung saja kita review daftar mahasiswa. Jadi di daftar mahasiswa ini kita dapat menambahkan atau menghapus ataupun mengedit data mahasiswa ataupun data organisasi, data anggota gitu lah ini intinya. Misal kita tambahkan nih nama mahasiswanya misal ini ya, saya nggak tahu benar atau nggak salah. Lalu passwordnya samain aja. Lalu jabatannya misalnya seksi kerohanian, motivasinya penjara. Oke, lalu kita simpan. Ini kan di sini juga udah ngurut sesuai abjad ya, ABCD. Jadi nanti yang ditambahkan berdasarkan huruf abjadnya apa depannya nanti akan mengurut sesuai abjad. Di sini juga kita bisa ngedit ya. Gak perlu motivasi, yang penting aksi. Gak perlu motivasi. Bismillah misal. Kesimpan. Lalu kita bisa delete nya juga, delete
pembayaran uang kas ini kita bisa menambahkan data pembayaran. Nah, nanti tergantung mahasiswanya. Ini kan cuma satu karena di daftar mahasiswa kita hanya ada satu nama. Nah, nanti di sini kita bisa menambahkan data lainnya. Jadi keterangannya begini. Jadi ini nama mahasiswanya. Nah, ini minggu 1 dia sudah bayar, tandanya checklist, dan jika belum bayar maka tandanya silang. Jadi kita bisa edit nih di sini nih di admin siapa yang misalnya Teguh bayar nih. Sudah minggu kedua. Jadi kalau sudah di sininya akan border ininya formnya akan hijau. Jika sudah minggu 2 sudah misal kita simpan. Nah, maka di sini akan berubah. Intinya kita edit ya. Kita juga bisa mendelete datanya. Oke, lalu di sini ada laporan. Oh, tidak. Jadi kan di sini kan laporan bulanan, ada laporan pemasukan dan ada laporan pengeluaran. Jadi kalau laporan pengeluaran kita inputnya di sini kan. Nah, kalau laporan pemasukan kita inputnya di sini ya buat laporan. Sebenarnya bisa aja sih di sini, cuma saya naruhnya di sini aja. Misal nih kita bulan Februari tahun 2024 ya misalnya. Misal ini tuh total apa ya? Total laporan ya setiap bulannya kan pasti kan kas tuh dicatat kan ya. Jadi misal ini laporan kas pada bulan Februari tahun 2024. Jadi totalnya berapa? Jadi misal 21 siswa per minggunya misal 2000. Ya intinya sebulannya lah kekumpulnya berapa. Misal contoh nih 200.000 catatannya otomatis tuntas. Bisa diganti juga sih, cuma ini defaultnya gini. Mau kita simpan otomatis akan masuk di sini Februari 2024 200.000 tuntas. Nah di sini juga akan bertambah. Tadinya kan 150.000, sekarang bertambah 350.000 karena di sini bertambah ya. Kan harusnya totalnya makan 400. Nah karena di sini udah ada pengeluaran di 50.000, jadi kan 350.000. Nah, kita contohin buat pengeluarannya. Pengeluaran misal tanggal berapa sekarang 19. Misalnya beli spidol. Harganya ini kan saldonya ya. Saldo awalnya kita berapa? 350.000 udah benar. Misalnya spidol tuh harganya 10.000. Kita akan simpan. Otomatis akan kurang dengan otomatis 350.000. Di sini ada spidol. Oke. Edit sebenarnya opsional sih, ini nggak perlu karena pakaiin aja. Lalu kita ke informasi. Nah di informasi ini kita dapat mengubah informasi untuk informasi pada mahasiswa. Jadi misal kita beritahu nih siapa yang belum bayar kas, misal dan seterusnya. Simpan. Oke, di sini untuk informasi. Jadi sekarang kita masuk ke halaman user. Nah, di sini juga ada informasi singkatnya ya. Jadi kita bisa buka pas di dashboard. Yang belum bayar kas siapa aja, nanti kita lihat selengkapnya akan masuk lagi ke sini. Oke, kita langsung masuk ke halaman usernya aja. Jadi kan tadi mahasiswanya cuma satu, jadi ini ya. Nah kan informasinya kita lihatnya di modal. Jadi pertama masuk ke halaman usernya,
kita akan ditampilkan dengan modal. Jangan lupa bayar kas ya. Hai, Teguh Friansyah. Kita login sebagai siapa nanti di sini? Kalau kita loginnya sebagai namanya Hikmal ya berarti Hikmal Adi dan seterusnya. Info lainnya, nah ini informasinya akan tertera di sini. Yang belum bayar kas siapa? Teguh, Hikmal Adi dan Raja. Misal ya. Oke, di sini kenapa datanya 1? Karena tadi di admin kita udah dihapusin kan tadinya ada 3, kita hapus jadi 1. Ini sesuai data yang ada di admin. Kan? Jadi minggu 1 kita udah bayar, minggu 2 udah bayar, minggu 3 dan minggu 4 belum. Jadi user ini hanya melihat informasi. Sudah sih hanya itu. Lalu kita logout lagi. Kembali lagi ke halaman login. Dan kembali lagi ke halaman index. Jadi website ini tuh bisa untuk kelas, organisasi, dan apa ya? Intinya suatu organisasi yang ingin ada pembayaran kas ataupun ya data mahasiswanya lah gitu intinya. Mungkin cukup sekian demonstrasi aplikasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih pemula ataupun masih belajar ya pada dunia coding. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.